Kita mulai 2 menit lagi ya. Yang belum rename ID-nya silakan di-rename dulu kelas, spasi, nomor absen, spasi, nama lengkap. Kalau sambil minum, sambil makan camilan gitu nggak apa-apa, boleh ya. Tapi tetap menyalakan kamera. Karena kalau menyalakan kamera itu adalah bagian dari etika atau sopan santun. Ini banyak banget yang belum menyalakan kamera. Semoga nanti kalau sudah mulai acaranya segera menyalakan kamera ya. Bu, maaf ini kamera saya tidak bisa dihidupkan. Andika ini. Ya, Oh, kenapa Dik? Tadi barusan bisa? ini ada tulisan Violet Coast Guard the video kamera. Oh, kalau gitu Andika live dulu. Habis itu join Ya. lagi. Coba Andika. Ya, Bu. Oke. Bu. Semoga lancar ya. Nah, Bu. Ya. Ini tuh acaranya apa Bu ini tuh? Udah baca judulnya belum? Sudah sih Bu. Udah PJJ. sama wali kelas kan? Sudah Bu. Iya, apa judulnya di situ? Ini di Spotlight juga ada. PJJ dan Achievement Motivation Training. Mm-mm. Pembelajaran jarak jauh. Iya, jadi ini adalah webinar untuk memberikan motivasi bagaimana tetap semangat meskipun belajar online, gitu ya. Oke, kita segera mulai. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Ini sudah pukul 9.20. Tadi kita sudah persiapan dan sekarang silahkan semuanya menyalakan kamera. Kakak-kakak kelas, ayo kasih contoh adik-adiknya. Adik-adik sudah menyalakan kamera dari tadi. Silahkan menyalakan kameranya. Oke, ditunggu ya, segera menyalakan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau dengar suaranya itu kayaknya semangat banget, dari suaranya aja udah kedengeran kalau semangat banget. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga hari ini kita punya kesempatan untuk berkumpul di webinar ini, bertemu dan bersapa gitu ya di webinar ini, meskipun dalam keadaan pandemi tapi tidak mengurangi komunikasi kita untuk terus bertemu dan saling berkomunikasi. Hari ini kita akan ada webinar yaitu motivasi bagaimana tetap bersemangat selama pembelajaran di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh. Kayaknya udah lama banget ya yang kelas 7 udah sejak kelas 5 udah mengalami pembelajaran jarak jauh. Yang kelas 8 sekarang udah sejak kelas 6 mengalami pembelajaran jarak jauh. Yang kelas 9 udah sejak kelas 7 mengalami pembelajaran jarak jauh. Jadi udah lebih dari setahun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, meskipun dengan segala keterbatasannya, tapi alhamdulillah di SMP Negeri 4 Pakem, PJJ tetap bisa berlangsung dengan lancar. Ada kekurangan di sana-sini, tapi itu menjadikan koreksi dan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Dan harapannya kami sebagai guru di SMP Negeri 4 Pakem, meskipun rasanya udah bosen banget ya, setahun lebih di rumah, nggak jumpa sama teman-teman. Kemarin di kelas 8, teman-teman sekelasku bahkan belum sampai kenal semua. Sekarang di kelas 9 udah beda lagi. Kalau kelas 7A sampai kelas 7D kan diacak terus ya. Jadi nggak sempet kenalan deket sama yang kemarin di kelas 8, sekarang di kelas 9 juga udah diganti lagi gitu ya.
Ya memang keadaannya seperti ini, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kalian untuk terus semangat belajar dan pastinya yang paling utama adalah menjaga kesehatan begitu. Oke, alhamdulillah pagi hari ini kita akan bersama Miss Nidia. Halo Miss Nidia. Halo Bu Nia, halo semuanya para siswa SMP Negeri 4 Pakem. Assalamualaikum. Hai Bu, aku kangen. Kabar baik ya Miss ya? Alhamdulillah meskipun agak bindeng ini Bu, sepertinya COVID-19 simptom jadi tidak bisa mencium apapun, tapi alhamdulillah tetap sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi guys, Miss Nidia ini sedang isoman saat ini karena ada simptom. Tapi kalau kita lihat dari layar ini, Miss Nidia tetap semangat ya, Miss ya. Iya Bu. Iya, tetap semangat, tetap tersenyum, walaupun agak ngerasa nggak enak badan gitu ya, Miss ya, tapi tetap semangat, apalagi ini ketemu dengan Pratnya Siwi yang hebat ya, Miss ya. Betul Bu, demi ketemu Pratnya Siwi kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini Bu. Iya, makasih banget ya, Miss ya, sudah meluangkan waktu untuk kami ya, Miss ya. Iya Bu. Oke, jadi guys, Miss Nidia ini adalah dulu guru matematika di SMP Negeri 4 Pakem. Buat yang sekarang kelas 7 mungkin belum terlalu kenal ya. Jadi Miss Nidia ini dulu mengajar matematika di SMP Negeri 4 Pakem. Beliau itu adalah guru yang sangat hebat sekali. Pastinya karena mata pelajarannya matematika berarti expert banget di mapel matematika. Kemudian beliau itu juga menulis beberapa karya dan itu sudah didokumentasikan di website sekolah. Jadi kalian bisa cari tulisan Miss Nidia ini di website sekolah. Nah, saat ini kok dulu pernah ngajar di SMP Negeri 4 Pakem, terus sekarang di mana? Nah, sekarang beliau menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Betul ya, Miss ya? Iya Bu. Benar sekali. Jadi tadinya guru, sekarang jadi dosen, gitu ya, Miss ya? Ya, ini juga bisa menjadi inspirasi kalian juga ya, bagaimana Miss Nidia itu berusaha, berupaya dengan cukup keras gitu ya untuk meraih cita-citanya. Ini bisa jadi motivasi juga untuk kita bersama. Oke, Miss Nidia, kita langsung mulai aja. Apakah Miss Nidia udah siap? Baik Bu, insya Allah siap. Oke, nanti kita santai aja, Miss. Iya. Setelah kita santai aja ya Bu ya. Iya, santai aja. Setelah pemaparan nanti ada tanya jawab. Kemudian mungkin nanti ada video-video juga yang Miss Nidia mau putar ya. Oke. Terima kasih Miss Nidia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nia atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, mohon maaf di sini background saya sepertinya ini adalah pintu dan agak buram di sini karena saya tidak bisa mengakses untuk meminjam perangkat yang lebih bagus dikarenakan ya harus iso mandiri, jadi menggunakan perangkat seadanya di sini. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mendengar dulu ini semangat para siswa ataupun salam khasnya. Salam khas dari siswa-siswi SMP Negeri 4 Pakem. Coba nih, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Oke, mantap. Nah, luar biasa ya. Alhamdulillah yang pertama sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan yang terhormat kepada Bapak Ponidi SPD selaku Kepala SMP Negeri 4 Pakem. Kemudian yang kedua, yang terhormat pula kepada Bapak dan Ibu Guru
serta tenaga kependidikan di SMP Negeri 4 Pakem. Sebenarnya tadi pagi di sini Bu Nia menawarkan apakah akan ke sekolah ataupun di rumah. Sebenarnya saya juga sudah rindu lama sekali tidak bermain ke SMP Negeri 4 Pakem, tetapi karena kondisi yang seperti ini dan harus isoman, jadi belum bisa ataupun belum berkesempatan untuk hari ini hadir di SMP Negeri 4 Pakem. Jadi di sini saya juga dari rumah. Para siswa semuanya sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah sehat. Sehat. Di sini nanti santai saja. Mungkin kalau yang dari kelas 8, kelas 9 mungkin sudah kalau mungkin tidak lupa dengan saya ya, atau mungkin sudah familiar, tetapi di sini Bu Nidia melihat wajah-wajah baru, wajah-wajah yang penuh semangat, siswa-siswa kelas 7, saya lihat dari tayangan video ini, Masya Allah sekali, antusias kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk yang pertama, di sini nanti, marilah kita untuk kegiatan ini, nanti santai saja ya, mungkin di tengah-tengah kegiatan nanti ada interaksi, ataupun nanti ketika saya ingin menanyakan sesuatu, boleh teman-teman, ataupun adik-adik, ataupun anak-anak, karena kebiasaan ya, sekarang di kampus, jadi kebiasaan memanggilnya teman-teman. Jadi mohon maaf, nanti kadang Bu Nidia memanggilnya teman-teman, kalau latas teman-teman, kemudian, ataupun adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 4 Pakem. Baik, Bu Nia, saya izin share screen sebentar, nggih. Silakan, Miss. Apakah sudah terlihat, Bu Nia? Sudah, Miss. Sudah, Bu. Oke, ya. Jadi di sini sebenarnya semacam nostalgia ya, Bu Nidia sudah lama tidak berkunjung ke SMP Negeri 4 Pakem. Alhamdulillah melalui forum yang virtual ini, meskipun virtual, tapi Bu Nia masih melihat teman-teman kelas 9, kelas 8, dan siswa-siswa baru kelas 7. Nah, di sini nanti kita sharing bersama tentang, kalau tadi ada yang mengatakan tentang achievement motivation training, tetapi lebih spesifik kepada gimana sih kita bisa sukses PJJ, gimana sih kita bisa lebih siap untuk masuk lebih awal di SMA yang kita inginkan, seperti itu. Oke. Nah, mengutip nih, ini di awal ya Bu Nidia sampaikan sedikit materi saja, nanti lebih interaktif di akhir kita tanya jawab, sharing-sharing seperti itu. Nah, Bu Nidia ataupun saya ini pernah mendengar sendiri waktu itu ketika memperjuangkan apa ya, cita-cita, salah satu cita-cita saya mendengar kalimat ini. Kalau kamu itu memiliki cita-cita, pasti itu kamu akan sungguh-sungguh memperjuangkannya. Tapi kalau kalian itu tidak sungguh-sungguh, berarti cita-cita kalian itu tidak penting-penting amat. Jadi kayak gitu bilangnya. Berarti kalau kalian tidak sungguh-sungguh, itu cita-cita kalian itu tidak penting-penting amat. Waktu itu cukup menohok seperti itu. Oh ya memang ya, jadi ketika saya tidak sungguh-sungguh, sebenarnya mungkin ada plan B, plan C untuk masalah cita-cita itu. Jadi seolah-olah cita-cita itu tidak penting-penting amat. Nah, gimana teman-teman atau adik-adik di SMP Negeri 4 Pakem ini, kelas 7, kelas 8, kelas 9? Tentu ketika nanti salah satu cita-cita kalian, ketika setelah lulus dari SMP, Bu Nidia yakin nih, kalian ingin melanjutkan ke SMA terbaik, SMA yang memang di sana mengembangkan bakat dan kemampuan kalian. SMA yang mungkin kata orang itu favorit. SMA yang memang dia unggul, seperti itu. Di sini saya mengutip dari 10 SMA, tapi ini berita tahun 2020 akhir, saya belum menemukan yang terbaru. Ada dan 10 SMA ini sebenarnya sudah masuk juga di berita SMP Negeri 4 Pakem waktu itu. Jadi untuk memotivasi teman-teman, di sini saya memanggil para siswa teman-teman, nggak apa-apa ya?
Maaf Bunia, sepertinya Apa-apa, ini Miss. kebiasaanku. Nggak Jadi, apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Apa-apa, Miss, biar akrab. oke, baik. Saya mau anak-anak adik-adik sudah lama nggak mengucapkan itu, jadi agak-agak gitu. Nggak apa-apa, Miss. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa sekolah unggulan, tapi ini memang edisi 2020 akhir ya, saya belum menemukan yang terbaru. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan dulu nih, selamat kepada keluarga besar SMP Negeri 4 Makem. Tahun lalu saya berhasil meraih peringkat 1 untuk SPD untuk tingkat DIY. Kemudian itu keren sekali, dan semoga tradisi prestasi ini akan teman-teman kelas 9, kelas 8, kelas 7 lanjutkan ke depannya seperti itu. Dan Bu Nidia kan ini friend sama teman-teman kakak kelas kalian yang sekarang sudah lulus. Itu Bu Nidia lihat MPLS-nya banyak yang di SMA 3 Jogja, kemudian yang di SMA Pradita di Dirgantara. Masya Allah, keren-keren sekali kakak-kakak tingkat kalian, dan semoga itu bisa memotivasi adik-adiknya yang kelas 9, tentu yang paling dekat ya ini. Habis itu kelas 8 dan juga kelas 7, seperti itu. Dan sebenarnya SMA favorit ini ataupun SMA unggulan ini tidak hanya 10 ini ya, banyak sekali sebenarnya di luar 10 ini. Di sini mungkin hanya diambil dari tingkat yang SMA, dari UTBK ataupun ujian tertulis yang masuk perguruan tinggi. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah sendiri sudah sering menyampaikan, dari Bapak Ibu Guru juga sudah sering menyampaikan, banyak, tidak hanya SMA ya, mungkin ada MA, kemudian ada SMK yang unggulan yang bisa teman-teman nanti jadikan tujuan, yang teman-teman bisa jadikan itu sebagai goal terdekat seperti itu ya, salah satu goal terdekat setelah teman-teman nanti atau adik-adik di sini lulus SMP seperti itu. Nah, sekarang nih Bu Nidia ingin mendengarkan nih suara baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, tapi kelas 9 dulu nih. Ada nggak yang mau menceritakan dulu goalnya, ataupun ya menceritakan goalnya, pengen ke SMA mana sih, dan kenapa pengen masuk ke sana, seperti itu. Dan mungkin dari cerita salah satu dari kalian, itu akan menginspirasi teman kalian. Oke, sekarang Bu Nidia pengen interaktif aja, santai aja ya, kita ngobrol, kemudian sharing. Bu Nidia pengen nih dari kelas 9 dulu, ada yang mau on cam, kemudian on mic, sharing ke teman-teman, udah punya gambaran belum? Ke depan itu pengen ke sekolah mana sih? Ada? Siapa? Silahkan, kelas 9. Ayo, ini banyak yang belum on cam loh, yang belum nyalain kamera. Ayo nyalakan kamera dulu. Malah kebanyakan kelas 8 sama kelas 9 yang belum nyalain kamera. Yuk, siapa yang mau coba nih? Ya tuh. Ayo silahkan. Ini Ada mumpung yang yang pesertanya banyak, 400. Ketika kalian sharing nih, nanti akan diaminkan dengan teman-teman kan? Wah, alhamdulillah sekali. Siapa yang mau sharing? Ya, Saya, Miss. silakan. Oke, siapa? Raise hand dulu yang mau sharing. Oke. Oke, sebentar. Saya stop share dulu ya. Biar nanti terlihat wajah teman-teman. Saya stop share. Oke, silahkan. Mbak Aisyah. Udah kelas 9, Mbak Aisyah? Udah, Miss. Saya kira masih kelas 8, Masya Allah. Oke, silahkan Mbak Aisyah. Pengen ke sekolah mana dan kenapa sih pengen di sekolah itu? Oke, aku nih ya, goalku itu masuknya pasti masuk SMA kota ya, kota Jogja. Terutama SMA 3 Jogja. Kenapa aku pengen masuk SMA 3 Jogja? Karena pertama, kakakku alumni sana. Sekarang alhamdulillah udah di UGM, FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus lewat jalur SNMPTN. Nah, aku juga dengar kalau di SMA 3 tuh biasanya banyak yang masuk GM, udah gitu lewat SNMPTN. Dan apa ya, kuotanya tuh nggak sedikit gitu loh yang masuk SNMPTN. Aku juga lihat dari kakak-kakakku, aku punya 2 kakak. Yang satu yang di FEB itu tadi, dia dari SMA 3. Yang satu lagi sekarang masuk UGM, Fakultas Hubungan Internasional, dia dari SMA 9. Yang satunya lagi tuh
lewat SBMPTN yang dari SMA 9 itu. Terus dilihat dari situ aku lihat perjuangan kakak-kakakku dan aku merasa kalau sekolah itu sangat sangat mempengaruhi kita bisa dapat kuota SNMPTN apa enggak. Soalnya aku lihat dari kakakku, misalkan dia mau masuk dia masuk ekonomi bisnis tuh, Fakultas Ekonomi Bisnis. Itu dilihat dari kakak kelasnya juga. Kakak kelasnya ada nggak yang masuk sana? Nah, dari situ misalkan rencanaku itu mungkin mau masuk teknik arsitek UGM. Nah, dilihat dari SMA 3 itu banyak yang masuk. Cepet. Gitu. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu Nia tadi. Oke, silakan Mbak Aisyah. Tadi harus. Oke, Mbak Aisyah gimana? Oke, jadi itu tadi ya. Kenapa pengen masuk di SMA 3? Seperti itu? Iya. Oke, nah coba siapa lagi nih perwakilan kelas 9 satu lagi yang pengen menceritakan dan punya alasan yang berbeda dari Mbak Aisyah. Kenapa pengen sekolah tertentu seperti itu? Ada yang mau yang lain? Silakan raise hand kelas 9. Oh, ada nih. Oke, Mbak Aisyah. Silahkan Mbak Aisyah, kita santai aja, silahkan sharing. Jadi aku kan pengen masuknya tuh ke SMA 1 Pakem kalau nggak ke SMA 3. Karena dari orang tua sendiri juga pengennya ke sana biar katanya anaknya tuh dapat pendidikan yang bagus, terus bikin bangga orang tua sama wujudin keinginan ayah. Ih, kok malah nangis? Kenapa Mbak Aisyah? Aduh, kok nangis Aisyah? Soalnya kan ayah lagi sakit. Oh, iya. Tenang dulu Semoga ya. sembuh ya untuk ayahnya Aisyah. Iya, kita doakan ya Miss ya. Semoga ayahnya Ayasa segera diberikan kesembuhan dan kesehatan. Tarik nafas dulu, Nak. Tarik nafas dulu. Oke. Kita tarik nafas dulu, pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Oke. Jadi kan ayah kan pengennya kan saya di SMA 3. Jadi saya pengen ke sana. Amin, amin. Semoga nanti Mbak Aisyah bisa ke sekolah yang Mbak Aisyah cita-citakan. Seperti itu. Oke ya. Ada lagi Mbak Aisyah yang mau disampaikan? Sama karena termotivasi dari kakak, dia pengen pengen biar masuk ke kuliahnya juga gampang. Oke, sudah Mbak Aisyah? Masih ada Udah, lagi? Bu. Udah. Oke. Nah, tadi beberapa contoh jadi teman-teman berarti kan sudah memiliki target ataupun tujuan yang akan teman-teman capai. Seperti itu kan? Jadi ketika teman-teman itu sudah memiliki tujuan ataupun target, bahkan ketika dari kelas 7 kalian sudah memiliki goal, kalian akan tahu jalan ke arah sana. Bayangkan nih, ketika kalian tidak punya tujuan, kan jalannya lebih banyak sekali yang harus kalian coba. Tetapi ketika kalian sudah punya satu tujuan ataupun satu goal, kalian akan bisa mencoba banyak jalan menuju satu tujuan tersebut. Itulah pentingnya kenapa kita perlu menentukan yang namanya tujuan kita ataupun goal kita. Dan salah satu goal teman-teman di sini yang paling dekat adalah bisa lulus dari SMP Negeri 4 Pakem, kemudian nanti masuk ke sekolah-sekolah favorit, seperti itu. Oke, sebentar saya share screen lagi. Nah, jadi kenapa kita harus masuk sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip kata orang itu favorit, sekolah-sekolah yang memang dia unggul. Jadi kayak gini, Bu Nidia yakin semua siswa SMP Negeri 4 Pakem itu sudah memiliki modal yang luar biasa. Teman-teman di sini sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, sudah memiliki bakat yang luar biasa.
kalau kita ketahui ya bahwa kata seorang psikolog itu bahwa ada 2 hal yang bisa mempengaruhi kesuksesan salah satunya. Itu daftar hadis baru Yang aja. pertama yaitu innate talent. Innate talent teman-teman, adik-adikku semua di sini di SMP Negeri 4 Pakam itu kan luar biasa sekali. Kalian sudah digodok, dibimbing, diajarkan oleh Bapak Ibu guru di SMP Negeri 4 Pakam sedemikian rupa, itu adalah talent kalian ataupun innate talent kalian. Lalu yang kedua itu kita butuh yang namanya habit, kalau teman-teman tahu ya. Jadi kenapa kita harus masuk ke sekolah yang memang mempunyai lingkungan yang bisa memberikan ruang untuk mengembangkan diri. Jadi seperti itu. Jadi butuh yang namanya habit. Ketika teman-teman di sekitar kita itu dalam tanda kutip mengejar prestasi, kita akan terbawa ke sana. Tetapi kalau teman-teman sekolah kita itu kebanyakannya mungkin main, nongkrong, kita juga akan terbawa ke sana. Seperti itu. Jadi itulah kenapa kita harus memperjuangkan salah satunya kita untuk bisa masuk ke sekolah SMA unggulan yang mengakomodasi ataupun memberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan minat para siswa-siswi SMP Negeri 4 Pakam ini. Tadi ada banyak banget ya sekolah-sekolah SMA favorit ya, teman-teman tinggal bisa tentukan yang mana yang menjadi tujuan kalian. Siapkan apa saja dari sekarang, siapkan apa saja yang menjadi syaratnya, seperti itu. Misalkan nih, ketika pengen masuk ke Taruna Nusantara ataupun Pradita Dirgantara, misalkan. Di Pradita Dirgantara, setahu Bu Nidia, ini ada tes bahasa Inggris. Nah, di sekolah apakah sudah memfasilitasi? Setahu Bu Nidia, waktu di SMP Negeri 4 Pakam, sudah sekali. Ada yang namanya English for Math, ada yang namanya English for Science. Nah, kemudian ada yang namanya English Day. Nah, situ teman-teman atau adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 4 Pakem, ya manfaatkan itu ketika English Day ya full push yourself to speak in English kayak gitu. Jadi ketika kalian punya habit yang bagus, di SMP Negeri 4 Pakam sudah memberikan ruang seperti itu, teman-teman manfaatkan seperti itu ya. Jadi jangan sampai menyesal kayak Bu Nidia. Dulu ketika di SMP ataupun di SMA kurang begitu suka sama namanya bahasa Inggris. Baru sekarang itu menyesal, jadi Bu Nidia harus belajar lagi yang namanya bahasa Inggris. Jadi Bu Nidia pesan ke teman-teman semua di SMP Negeri 4 Pakam ya, khususnya siswa-siswi, manfaatkan fasilitas pengembangan diri yang sudah sekolah sediakan untuk teman-teman. Untuk apa? Salah satunya untuk nanti sebagai langkah masuk ke sekolah-sekolah unggulan tersebut, kayak gitu. Nah, di sini terus gimana sih caranya biar teman-teman atau adik-adikku semua di SMP Negeri 4 Pakam itu bisa salah satunya meraih ke sana. Kita harus bangun habit yang bagus. Meskipun di sini PJJ tidak menutup kemungkinan pembelajaran itu dilaksanakan secara menarik dan adik-adik siswa-siswa SMP Negeri 4 Pakam ini tetap mendapatkan esensi dari pembelajaran itu. Seperti itu. Jadi contohnya gini nih, ini dari yang buku yang Bu Nidia baca ya, ada 4 cara untuk mengembangkan, dan Bu Nidia sudah praktek ini. Kenapa Bu Nidia sampaikan? Karena Bu Nidia udah praktek dari keempat-empatnya ini. Nanti teman-teman di sini bisa langsung praktek juga. Yang pertama itu adalah make it obvious. Gitu ya. Apa sih itu make it obvious? Jadi membuat jelas tujuannya. Makanya tadi di awal Bu Nidia tanya kan ke para siswa, tujuan kalian sudah jelas belum sih? Seperti itu. Tujuan teman-teman masuk SMA-nya itu sudah jelas apa belum? Itu kenapa harus ditentukan di awal. Jadi make it obvious gitu. Kemudian yang kedua itu make it attractive. Jadi tujuan kalian ataupun habit positif ataupun kegiatan positif itu dibuat semenarik mungkin, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah make it easy. Maksudnya apa? Nanti akan dia jelaskan satu persatu ya secara singkat ya. Dan yang keempat adalah make it satisfying, seperti itu. Oke, kita lihat coba. Sebelum ke sana. Jadi gini. Di sini masih mendengarkan Bu Nidia kan, para siswa semuanya? Masih Ibu. Ibu. Oke, sip, semangat sekali. Nah, maksudnya gimana sih gini, make it obvious? Tentukan target kalian, seperti itu. Yang kelas 7, tentukan target mungkin yang paling dekat prestasi kalian. Kemudian yang
kelas 7-8 ya, tentu target prestasi kalian. Yang kelas 9 tadi, tentukan sekolah yang sudah ingin kalian tuju. Kenapa? Itu tadi, itu membantu kita untuk menentukan cara-cara ataupun langkah ataupun usaha apa yang akan kita lakukan. Contoh ya, ini yang Bu Nidia sudah lakukan. Ini adalah catatan Bu Nidia sendiri sebenarnya tidak ingin buka kartu, tapi biar lebih otentik, ini adalah yang Bu Nidia punya tujuan. Dan di sini Bu Nidia itu catat setiap kegiatan Bu Nidia. Teman-teman bisa lihat ya di layar itu ya. Di sini Bu Nidia tuh pakai Excel. Mungkin ada ya teman-teman, ada yang sistemnya, Bu, saya nggak suka ditulis kayak gitu, saya sukanya saya bayangkan. Oke, nggak masalah. Tapi ini sebagai salah satu cara. Kenapa? Jadi kayak gini, ketika kita menuliskan, misalkan nih, biar menjadi pasti, make it obvious, jadi gini, setelah saya belajar matematika dengan misalkan yang kelas 8 dengan Bu Puji, saya nanti akan mengulang kembali ataupun mengerjakan soal-soal latihan itu. Jadi teman-teman buat itu jadi jelas. Seperti itu. Ketika sudah selesai sudah selesai mengerjakan soal-soal matematika misalkan, tentukan target selanjutnya yang teman-teman pengen laksanakan. Kayak gitu. Misalkan menyelesaikan atau mengerjakan tugas bahasa Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, di sini Bu Nidia, kalian bisa lihat ya di layar itu ya. Ada memang itu Bu Nidia tulis tadi yang menjadi hobi dari Bu Nidia, kemudian yang menjadi bagian pekerjaan saya, kalau teman-teman mungkin tugas sekolah ya, tugas sekolah, kemudian ini naik activity, jadi di malam itu saya harus melakukan apa sih seenggaknya yang bisa improve skill saya, jadi semoga ini bisa diadaptasi ke adik-adik, seperti itu. Dan jadi kalau teman-teman lihat, di situ ada yang tanda kuning, ada yang tanda merah. Ketika Bu Nidia nggak ngerjakan, itu berarti tandanya merah. Nah, kenapa Bu Nidia tulis seperti ini? Jadi kayak gini, otak manusia itu cenderung suka dengan hal-hal yang menarik seperti itu, reward. Jadi kita terkadang membutuhkan reward diri sendiri agar kita semangat untuk melakukannya, seperti itu. Jadi salah satu cara yang bisa teman-teman praktikkan selama PJJ itu adalah coba buat schedule para siswa. Kalau Bu Nidia di sini nulisnya setiap hari, Bu Nidia tulis progres apa yang sudah Bu Nidia lakukan, dan misalkan kalian pekerjaan rumah ataupun tugas sekolah apa yang belum diselesaikan, seperti itu. Jadi terlihat jelas seperti itu ya. Itu yang pertama, itulah kenapa harus kita buat pasti. Tadi ya, apa tujuannya? Ya demi kalian mencapai cita-cita kalian, seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini, nah coba kalian lihat. Ada beberapa gambar. Coba yang atas sendiri. Terlihat ya gambarnya ya? Terlihat, Bu. Oke, coba yang atas sendiri 2. Lebih menarik yang kalian nonton Netflix, apa yang melihat videonya matematika Bu Nidia yang judulnya bilangan berpangkat bulat positif? Jujur, lebih menarik yang mana? Netflix, Bu. Netflix. Gimana Bu Nia? Netflix dong. Netflix. Bukan? Lebih menarik yang Netflix. Oke. Kemudian yang bawah. Apa? Gimana, Nak? Ada yang jawab matematika, Gimana, Nak? Miss. Oh, ada yang jawab matematika. Oke, sekarang gini. Kemudian yang bawah diminta untuk membaca buku matematika. Coba lebih menarik mana? Diminta membaca buku matematika atau membaca story status temennya di IG, di WA. Lebih menarik mana yang menurut adik-adik di sini? Matematika, Bu. Dua-duanya. Yang pada nggak jelas. Baca story. Tanya sih, Bu. Dua-duanya. Oke. Kalau Bu Nidia sendiri jujur ya, Bu Nidia lebih tertarik yang sebelah kanan loh. Meskipun Bu Nidia guru matematika. Karena gini, otak kita itu cenderung menyukai hal-hal yang menarik seperti itu. Iya, gimana? Ada yang mau menyampaikan? Nggak apa-apa, kita santai aja. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, angkat tangan dulu, boleh sebutkan nama seperti itu. Nah, kenapa di sini Bu Nidia bandingkan 2 gambar ini? Biar teman-teman tuh tahu, jadi kayak gini. Gimana sih biar PJJ-nya
ataupun belajarnya itu tidak terdistraksi dengan gangguan-gangguan seperti yang sebelah kanan, video yang menarik, film yang menarik, story teman-teman di IG, di Instagram, di Facebook, ataupun di WA, seperti itu. Nah, kita harus memang, teman-teman harus gini, untuk membuat itu atraktif, teman-teman gini, buat, jadi yang sebelah kanan, yang Netflix, yang ngecek story, itu sebagai reward-nya, immediate reward. Oke, jadi kayak gini, misalkan nih, yang siswa kelas 7 mau belajar matematika bilangan berpangkat bulat positif. Oke, setelah saya menonton video bilangan berpangkat bulat positif yang diberikan guru misalkan ya, ataupun video pembelajaran lain, nah kemudian, dan saya sudah mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, saya akan menonton ataupun saya akan membuka Instagram selama 10 menit misalkan. Oke, itu nggak masalah. Tetapi apa? Kita lakukan yang kita butuhkan dulu, baru lakukan yang kita inginkan. Jadi itu. Jadi kan ini ya, kita teman-teman di sini kan PJJ ya udah satu tahun lebih ya, Bu Nia ya untuk PJJ-nya ya Bu. Dan ya Miss. HP itu menjadi distraktor paling besar kalau menurut saya. Bahkan saya sendiri ini ketika pekerjaan banyak ataupun tugas-tugas banyak, ketika pegang HP sudah lupa pekerjaan ataupun tugas-tugas. Nah, makanya para siswa di sini coba buat prioritas dan tulis kayak tadi. Bu Nidia aja dulu ketika belum kayak tadi pakai Excel, Bu Nidia pakai kayak sticky note gitu, buat tulis. Setelah saya nyelesain misalkan tugas kewirausahaan dan tugas matematika, oke, saya akan nonton film misalkan misalkan seperti itu. Nah, itu agar kita tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai siswa, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa PJJ, HP, kemudian gadget itu menjadi distraktor paling hebat. Bahkan mungkin kalau yang siswa laki-laki di sini mungkin game itu distraktor paling hebatnya itu game. Nah, coba teman-teman atau adik-adik itu bikin keyakinan gini, oke, saya akan main game, tapi setelah saya ngerjain PR misalkan, kayak gitu. Oke, saya akan main satu game, tapi setelah PR hari Senin ataupun tugas-tugas hari Senin itu selesai. Seperti itu. Nah, makanya dulu tuh saya pernah melihat siswa-siswi itu dari tugas BK itu diminta misalkan mata pelajaran apa yang nilainya tugasnya belum lengkap, itu kan ada daftarnya. Tujuannya itu adalah salah satunya seperti ini. Gitu, jadi bisa teman-teman adaptasi. Oke, yang selanjutnya nih. Nah, gini, yang ketiga itu make it easy. Maksudnya gimana sih? Coba, ketika di meja teman-teman semua, di meja belajar teman-teman itu nggak ada buku pelajaran, tetapi adanya misalkan iPad, gadget, HP, ataupun ataupun perangkat elektronik lain, apa yang akan kalian lakukan di meja belajar itu cenderungan? Coba, gimana? Apa yang bakal kalian lakukan? Nggak ada buku paket di situ, kemudian Nonton film. Nah, kayak gitu kan, nonton film. Ketika duduk di meja itu kalian cenderung nonton film. Kenapa? Karena itu easy untuk dilakukan. Kayak gitu loh. Nah, misalkan juga nih, oke, misalkan di meja belajar teman-teman, ketika PJJ, itu ada buku paket, ada buku pelajaran, ada iPad untuk pelajaran. Tetapi di situ HP-nya itu on ataupun ada game-nya. Cenderung kita akan memilih untuk tangan ini akan megang HP itu dulu, main game dulu kadang. Bahkan mungkin ada yang jangan-jangan di sini sambil nge-zoom ini juga ada yang sambil main game kayak gitu. Karena easy untuk tangan ini mudah untuk meraih HP itu kayak gitu loh. Nah, kenapa di sekolah itu, jadi kayak gini ya tujuan, salah satu kebijakan sekolah untuk siswa-siswi itu menggunakan seragam ketika kegiatan Zoom ini, ketika pelajaran adalah salah satunya ini. Biar teman-teman atau adik-adik itu fokus untuk belajar ketika jam pelajaran. Seperti itu. Jadi kayak tadi, ketika kita pakai seragam, kita akan cenderung mindset kita, oke, hari ini pelajaran. Tapi ketika jam pelajaran kalian masih belum mandi, bangunnya terlambat, PJJ jam 7 terlambat. Nah, itu dia yang
tidak mendukung ke arah yang positif. Nah, cara lain juga adalah misalkan ya, contoh sederhana itu kan gini. Kenapa ini harus menggunakan seragam ya, misalkan ya, menggunakan seragam ketika pelajaran meskipun asinkronus, maksudnya meskipun menggunakan Google Classroom, teman-teman tidak menggunakan Zoom, teman-teman tidak harus menyalakan kamera, misalkan ada pelajaran yang hanya menggunakan Google Classroom di suatu waktu misalkan, tetap teman-teman di hari itu harus menggunakan berpakaian sesuai, ya anggap aja kalian sekolah, cuman sekolahnya di rumah karena kondisi pandemi ini. Karena itu mengakibatkan ini beda mindset kita gitu. Ketika yang masih tadi belum mandi, kita cenderung tidak akan Bu, bersemangat. maaf menyela. Ya. Tapi jujur saja, saya tuh belajar sambil makan. Soalnya biar nggak capek, biar nggak bosen belajarnya. Jadi saya makan. Oke, nah mungkin kalau sambil makan ya silahkan izin dengan gurunya, karena mungkin salah satunya seperti itu. Iya, seperti itu. Tapi misalkan tadi maksud Bu Nindya, kan ada nih kadang ada yang mentang-mentang ini PJJ, seragamnya tidak segera dijahitkan, ataupun tidak pakai seragam. Itu beda loh feel-nya loh. Seperti itu. Jadi, kadang gini, contohnya gini. Kebiasaan positif gini misalkan. Ketika kita ingin banyak minum air putih, salah satunya coba dekatkan air putih itu di sekitar kalian. Misalkan kita duduk nih di meja belajar. Kita pengen banyak minum air putih, biar nggak haus ataupun biar nggak kekurangan air putih. Nah, itu kita dekatkan minuman air putih itu di sekitar kita. Kita akan cenderung ketika haus minum air putih seperti itu, karena itu easy, mudah untuk diraih. Kan pernah ya, kalau tidak salah dulu Bu Lydia pernah dengar ataupun pernah mendengar kalau nggak salah, ada yang karena kelamaan game itu sampai sakit ataupun apa. Nah, itu mungkin karena dia fokus dengan gadgetnya, HP-nya, lupa sampai minum. Nah, seperti itu. Karena di sekitarnya dia tidak ada minuman seperti itu. Jadi untuk membuat salah satu PJJ itu mudah, yaitu tadi yang pertama, maksudnya ketika sekolah itu memberikan aturan harus berseragam ketika pelajaran, ya itu memang sebenarnya tujuannya adalah seperti ini. Seperti itu. Ketika teman-teman itu hobi menggambar, itu pasti di sekitar kalian akan banyak yang namanya alat untuk menggambar, kayak gitu. Ini yang Bu Nindya coba lakukan ya. Bu Nindya sebenarnya tidak hobi membaca, jujur ini, tidak hobi membaca. Akhir-akhir ini selama 3 bulan ini cukup berhasil. Salah satunya apa? Yaitu tadi buku yang pengen Bu Nindya baca, itu Bu Nindya letakkan yang mudah Bu Nindya raih. Seperti itu. Jadi ketika bosan ya saya buka buku, akhirnya baca. Bukan buku itu hanya saya taruh di rak, jadi sulit untuk mengambil atau membacanya. Jadi tujuan dari langkah yang ketiga make it easy itu salah satunya seperti itu. Oke ya, sampai sini dulu nih. Mungkin ada yang mau sharing dulu ataupun apa? Silakan yang mau bertanya. Dan saya mengingatkan kembali untuk yang belum menyalakan kamera, segera menyalakan kamera, dan ada beberapa yang format penamaannya belum dibetulkan, silahkan di-rename dulu. Ada yang bertanya, Miss? Oh iya, silahkan. Oh, Mbak Olivia Gautama. Iya, kelas 7 ini. Kelas 7D, 7D. Iya, keren sekali ini. Bunia. Ya. Salam kenal, saya Olivia dari kelas 7D. Ya. Izin bertanya ya, Bu. Oke. Kalau misalnya kita taruh barang yang tidak mudah diraih, tapi tetap kita ambil, gimana itu? Oke, ya. Bagus. Jadi, pengalaman Bu Nidia sendiri ya. Kalau bagi Bu Nidia, yang paling mengganggu itu adalah HP, terdistraksi. Karena ketika kita udah naruh barang, mengganggu. Maksudnya mengganggu gimana, Mbak Olivia? Oke. Baik, kalau Bu Nidia gini, HP itu kan mengganggu bagi Bu Nidia. Ketika Bu Nidia harus menyelesaikan misalkan PR, tugas-tugas sekolah, misalkan kayak gitu, HP Bu Nidia taruh yang agak tersembunyi. Jadi jauh dari laptop, jauh dari iPad. Jadi bisa fokus mengerjakan, ataupun adik-adik nanti bisa fokus ketika pelajaran. Seperti itu. Karena adik-adik sudah dibekali dengan sebagian besar sudah memiliki iPad ya.
Nah, coba HP yang mengganggu itu, kalau tidak digunakan untuk pembelajaran, coba disimpan dulu. Atau boleh minta orang tua untuk menyimpankan, misalkan seperti itu. Nanti ketika sudah, baru ketika pembelajaran selesai, boleh nih kita pegang HP. Kalau Bu Nidia kemarin menerapkan itu, dan cukup cukup berefek seperti itu. Jadi kita jauhkan yang mengganggu, yang tidak bernilai, yang tidak bernilai positif, yang mengganggu aktivitas kita, misalkan untuk PJJ, untuk kalian mengikuti kelas dari guru, game, HP, dan lain sebagainya, ataupun yang lain, coba disingkirkan dulu, ditaruh di tempat yang tersembunyi, gitu. Gitu maksudnya, Mbak Olivia? Kalau Bu Nidia sih, dari yang sudah Bu Nidia praktikkan seperti itu. Oke. Pakai mode pesawat, Bu. Pakai mode pesawat, tapi segini, kalau pakai mode pesawat ya, Bu Nidia udah pernah pakai mode pesawat, tapi HP itu masih di meja belajar. Sama saja. Nanti kita akan cenderung kadang, capek nih, bosen nih, kita scrolling bentar deh. Padahal scrollingnya nanti lama-lama setengah jam, 1 jam, nggak kerasa itu. Tapi ketika itu jauh dari jangkauan tangan, biasanya cukup cukup bekerja, maksudnya cukup berefek dan tidak akan mengganggu, gitu, tidak akan menjadi distraktor kita, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi biar fokus, salah satu cara untuk biar fokus selama PJJ di kelas. Oke. Saya jujur yang nggak ngeganggu itu notifikasi dari WA. Jadi saya mode pesawat terus taruh di samping meja juga bisa masih keluar. Nah, ya itu kan ya salah satu caranya bisa seperti itu. Sip. Oke. Nah, nanti setiap dari kalian memiliki cara-cara sendiri gitu kan ya. Oke. Nah, yang selanjutnya, oke, tidak perlu. Nah, ini juga yang cara yang keempat biar teman-teman tuh bisa fokus belajar, bisa PJJ-nya efektif. Salah satunya buat itu you feel satisfied kayak gitu. Jadi kalian merasa puas. Jadi kayak gini, ada sebuah cerita itu gimana? Ada sebuah cerita saya lupa di daerah, tapi bukan cerita ya. Itu memang di luar negeri itu kayak gini. Ada suatu daerah di sana itu kebiasaan cuci tangan itu ataupun kebiasaan kebersihan itu orang menomorsekiankan. Nah, kemudian gimana sih caranya biar membangun kebiasaan cuci tangan yang positif ini? Akhirnya ada ahli yang menyarankan gini, coba pakai sabun yang wangi. Nah, aroma sabun yang wangi ini ternyata menimbulkan kebiasaan positif karena warga di sana menjadi suka dengan baunya itu, kemudian dia jadi senang cuci tangan seperti itu. Sama dengan kebiasaan belajar ini. Jadi kayak gini. Kalau Bu Nidia tadi kan membuat list ya, kayak yang tadi Bu Nidia tunjukkan tadi loh. Jadi seperti yang ini ya, sebentar. Nah, ini, teman-teman bisa lihat ya. Bu Nidia itu puas ketika yang menjadi target Bu Nidia itu tercapai. Bu Nidia senang ketika yang Bu Nidia, kenapa ini kayak gini kok ditulis? Tapi itu gini, otak kita itu cenderung akan mengulang-ulang, ataupun manusia itu akan cenderung mengulang-ulang kegiatan yang mendapat reward. Kayak gitu. Nah, Bu Nidia senang ini yang melihat warna-warna kuning ini. Kenapa? Karena ini menurut Bu Nidia ini reward. Jadi reward itu tidak selalu uang, tidak selalu, Bu, saya sudah belajar matematika, saya mau belikan HP, ya itu tidak. Bagi Bu Nidia ini adalah reward. Melihat warna kuning ini senang daripada melihat warna merah. Kayak gitu. Jadi bisa dijadikan cara untuk adik-adikku semua di sini biar termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk tetap semangat melakukan PJJ gitu. Jadi tulis aja, oh saya sudah mengerjakan tugas, misalkan tugas IPA misalkan, tulis tandai kayak gitu. Itu tuh memberikan positif memberikan efek positif buat otak kita. Wah, ini udah selesai, oke, berarti aku sekarang lanjut yang lain kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi otak kita atau maupun manusia itu cenderung kita akan mengulang hal-hal yang positif yang ketika diberi reward seperti itu ya. Ketika teman-teman coba ikut lomba, menang, dapat reward, semangat nggak untuk besok ikut lomba lagi? Semangat kan? Iya, semangat ya. Seperti itu.
Itu salah satu reward. Ketika gini, teman-teman berhasil dalam suatu lomba, kemudian oleh sekolah itu diumumkan kepada semua siswa. Itu juga merupakan reward, dan secara naluriah itu manusia akan cenderung mengulang, oh wah itu aku diumumin nih, besok aku mau lakuin kayak gini lagi, oh aku mau ikut lomba lagi, aku mau berusaha untuk juara lagi, kayak gitu. Itu naluriah seperti itu. Jadi meskipun tidak harus rewardnya semacam itu ya, itu hanya salah satu contoh. Ada banyak macam reward yang bisa teman-teman atau adik-adik lakukan secara sendiri. Oke, nah itu tadi cara biar PJJ itu tetap efektif. Oke, nah sebelum ke sana, Bunia, saya masih ada waktu berapa untuk ininya? Jangan-jangan nanti saya terlalu lama, Bu. Masih 31 menit, Miss. Oke, oh ya, nah coba ini selanjutnya ya. Sebentar. Oke, ini sama ya kayak tadi ya sebenarnya ya. Jadi masih 31 menit. Oke, baik Bunia. Nah, jadi gini, ketika Bapak Ibu guru, mungkin teman-teman ada yang sudah, wah PJJ sudah 1 tahun lebih, tugasnya kalau PJJ semakin banyak, mata pelajaran I ngasih tugas, mata pelajaran B ngasih tugas, mata pelajaran C ngasih tugas. Nah, sebenarnya tujuan itu adalah agar para siswa itu bisa jadi master ataupun memiliki keahlian di sana. Tujuannya itu sebenarnya Bapak Ibu guru memberikan tugas-tugas itu. Jadi biar anak-anak praktis, dan praktisnya itu praktis yang benar ya, jadi bisa ahli di sana. Jadi ketika besok PJJ, para siswa diberikan berbagai macam tugas dari Bapak Ibu guru, silahkan kerjakan itu. Dan jangan jadi seorang procrastinator, jadi jangan ditunda-tunda. Ujung-ujungnya nanti, Bu maaf saya terlambat ngerjakan mati listrik, padahal itu bisa dikerjakan setelahnya atau seminggu sebelumnya, bisa dicicil kayak gitu. Nah, jadi budayakan mulai, kan teman-teman udah pelajaran ya, udah PJJ ya, itu biasa budayakan untuk disiplin, budayakan untuk tidak suka menunda-nunda seperti itu. Jadi tidak ada alasan, Bu maaf saya belum bisa submit tugas Bu karena saya mengerjakannya bla bla bla, kayak gitu. Tidak. Nah, kan bisa dicicil seperti itu. Seperti itu untuk kita ataupun adik-adik bisa, salah satu cara ya biar efektif PJJ-nya. Nah, kan di SMP Negeri 4 Pakam sendiri itu sudah sangat luar biasa sekali. Bahkan Bu Lydia ketika di sana Bapak Ibu guru difasilitasi oleh sekolah untuk menggunakan iPad, itu sangat luar biasa sekali untuk pembelajaran. Para siswa juga sudah memiliki itu sebagian besar. Itu sangat luar biasa sekali untuk pembelajaran. Jadi bersyukurlah kalian semuanya yang siswa kelas 7 yang baru saja masuk, kalian bisa masuk di SMP Negeri 4 Pakem. Mungkin PJJ paling efektif itu kalau di sekolah-sekolah itu cuma di 4 Pakem, ya nggak Bun ya? Kayaknya iya bagi saya. Iya, betul Miss. Betul. Jadi cuma iya kan Bu? Iya Miss, semua guru itu berupaya untuk memaksimalkan PJJ ini Miss. Nah, jadi nah itu tadi dari koneksi unstable. Putus-putus ya, Bu? Iya, Miss Nidia agak nge-lag deh, Miss. Jaringannya Miss Nidia merah gitu. Tiba-tiba ada tulisannya your connection is unstable gitu, Bu. Iya, iya. Nggak apa-apa, Miss. Iya, unstable tulisannya. Oke, ya. Nah, jadi kayak gitu tadi, teman-teman. Jadi bersyukurlah, dan salah satu wujud syukur teman-teman bisa masuk di SMP Negeri 4 Pakem ya optimalkan itu PJJ. Coba bayangkan di sekolah lain PJJ-nya. Mungkin hanya menggunakan WA group yang kurang bisa interaktif dengan guru. Ya, itu harus disyukuri di SMP Negeri 4 Pakem. Seperti itu ya. Oke, nah ini hanya salah satu quote bahwa stop being on your achievement, make a new one. Maksudnya apa? Ketika teman-teman sudah bisa atau adik-adik itu sudah meraih prestasi yang satu, coba buat prestasi lain, ukir-ukir prestasi lain. Setelah juara matematika misalkan di tingkat provinsi, coba ukir lagi yang lebih lagi. Seperti itu. Jadi setelah meraih prestasi satu, coba ukir prestasi yang lain. Seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang coba kita main-main sebentar nih.
Coba bisa terlihat ya? Adik-adik SMP Negeri 4 Pakam, siswa-siswi semuanya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Kita main sebentar. Sebelum nanti ketanya jawab ya. Perhatikan di gambar. Kita mau menukar potongan pertama ini, potongan pertama ke potongan kedua. Kita akan menukarkan ya, tukarkan potongan 1 dan potongan 2, maka nanti apakah akan ada orang cebol yang hilang? Nah, sekarang coba kalian hitung dulu. Di sini ada berapa orang sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Oke, 15 ya. Sekarang perhatikan ya. Perhatikan berikut ini. Ini masih sama. Lihat. Nah, orangnya ada berapa sekarang? 14. Kok jadi 14? Kok bisa, Miss? Lah ya nggak tahu. Coba diperhatikan lagi. Coba boleh diulangin lagi. Ini tadi berapa? Ini masih sama ya? Kepalanya sedikit. Oh, Oke, ini itu kan terlihat yang nih. di potongan pertama kepalanya ada lebih dikit. Nah gitu tuh, Kak. Apa? Akhirnya tinggal. Menyampaikan. Nah, di sini kenapa coba dilihat? Ulang. Oke, boleh dia ulang, tapi diperhatikan. Oke. Ini refreshing aja ya. Tadi kan dengerin bunyi dia terus bosen kan? Bu, Saya tahu, Bu. saya tahu, Bu. Itu Karena yang di Sebentar, potongan kedua kita play orang sebentar ya. melayang. loncat. Oh, iya. Oke. Sudah ketemu? Sudah. Ketemu, Bu. Sudah, Bu. Sudah ketemu, Bu. Sudah. Ketemu, Bu. Sudah ketemu, Bu. Orangnya yang Kenapa? Ada yang mau menyampaikan nggak? Tapi jangan Orang keroyokan yang dong. Jangan keroyokan. Siapa yang mau menyampaikan? Bu, orang paling kiri cebol itu loh, Bu. Itu di gambar bawah itu nggak nampak kakinya, Bu. Makanya pas diputar nanti malah hilang. Oke, ya berarti kan kalian jadi ini refreshing aja. Ya, nanti yang belum bisa ketemu jawabannya, bisa tanya dengan temennya ya. Oke. Baik, untuk pemaparan tentang PJJ, tentang sukses PJJ, kemudian bagaimana cara kalian meraih ataupun salah satu cara untuk bisa ke SMA favorit tadi ya. Yang pertama, itu tetapkan goal-nya dulu. Bu, saya masih kelas 7. Ngapain saya harus menentukan SMA dari sekarang? Tidak masalah, kalian justru start lebih awal kayak gitu. Oh, nanti saya mau pengen masuk nih ke SMA Taruna Nusantara. Oh, ternyata nilai dari kelas 7 itu harus 85 atau 90 ya Bu Nia ya Bu untuk rapotnya. 80 ya Miss ya minimal ya. Ya, harus terima kasih Bu Nia, harus 80. Itu harus dari rapot kelas 7. Kenapa dari kelas 7? Meskipun kelas 7, kelas 8, teman-teman sudah harus bisa menentukan goalnya. Ternyata untuk Taruna Nusantara tidak hanya diambil dari nilai kelas 9. Itulah kenapa meskipun adik-adik kelas 7 sudah punya bayangan setidaknya sekolah mana yang akan kalian tuju. Oh, berarti nilai mapel UN-nya ataupun semua mapel itu harus 80. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ya selama PJJ, selama pembelajaran ya do your best kayak gitu, lakukan yang terbaik agar bisa mendapatkan nilai-nilai itu. Coba kalau kalian menentukan cita-citanya itu di kelas 9. Saya pengen ke Tarnus, waduh, tapi nilai rapat kelas 7 saya itu ada yang misalkan di Tarnus kurang dari 80 misalkan seperti atau kurang tidak memenuhi. Gimana? Kan terlambat ya untuk melakukan langkah itu. Itulah kenapa teman-teman adik-adik semua pentingnya menentukan tujuan atau goal itu seperti itu salah satunya gitu. Dan
beberapa cara agar tadi pembelajaran itu tetap efektif yang tadi ya Bu Nidia contohkan ya, dan itu Bu Nidia sudah praktek sendiri seperti itu. Oke, sebelum kita tanya jawab ataupun mungkin ada yang mau tanya jawab dulu, sebenarnya Bu Nidia ada kayak kita senam otak refreshing sebentar. Coba ya, Bu Nidia play sebentar, tapi semua harus praktek loh ya. Oke, ready? Semua ngidupin kamera, semua praktik senam otak. Oke? Oke, Miss. Oke, sebentar ya. Mana ya? Sambil duduk nggak apa-apa kan, Miss? Nggak apa-apa Bu. Oke. Ini lagunya sebenarnya teman-teman udah familiar, udah terlihat? Belum. Mas dia sudah. Pun Bu. Sudah, Bu. Ya Udah. Mungkin ada para siswa yang sudah familiar, nggak apa-apa. Kita coba deh, dari tadi kan duduk, kita gerak-gerak sebentar ya, sebelum nanti kita diskusi. Suaranya dengar nggak Bu Nia? Ada? Dengar, Bu. Dengar Bu Nia. Oke, semua harus praktek loh, sesuai janji di awal ya. Meskipun ini adalah kalian sudah familiar, semua harus praktek. Bu Nia juga praktek kok. Ikuti gerakan yang ada di sini. Tidak ada suaranya, Bu. Suaranya kurang terdengar, Bu. Kenapa? Agak nge-lag nih suaranya. Suaranya kurang jelas. Oh, ini kan jelas ya. Apa karena video ya? Coba ya, sekali lagi. Nge-lag nggih, Bu Nia nggih? Iya, kayaknya nge-lag, Miss. Boleh minta tolong bantuan Bu Nia? Oke, yang tadi ya, Miss ya? Gimana, Bu? Yang dikirim tadi? Iya. Coba saya coba sampilan. Nge-lag juga, Bu? Iya, videonya agak nge-lag. Tapi ini tadi yang terakhir nggak? Yang terakhir nggak? Oh ya, oke, baik Bu. Oke, ayo semua harus praktek ya. Oh, yang tadi. Itu musik enak. Ya tidak. Untuknya aku terbalik. Musik aku pas banget. Oke. Lu aja jalan-jalan. Terus abis ini kita aku bermain. Oke. Nah, jadi refreshing aja biar badannya juga gerak ya, tidak hanya duduk terus para siswa sekalian. Baik, Bu Nia, kalau untuk materinya sepertinya itu, Bu, mungkin langsung tanya jawab. Oke, Miss. Oke. Nggak apa-apa. Silahkan kepada Pratnya Siwi yang ingin bertanya langsung kepada Bu Nidia, dipersilahkan. Ya, santai aja, siapa yang mau bertanya boleh nih atau mau sharing. Angkat tangan dulu, biar angkat tangan. Ya, angkat tangannya gimana, Bu? Angkat tangan. Caranya angkat tangan gimana, Bu? Raise hand dong. Raise hand. Ana tombol ya lo. Lo iki. Muhammad Jiro mau bertanya, Miss. Silahkan, Jiro. Oh iya. Oke, Mas Muhammad Jiro, perkenalan dulu, biar Bu Nidia juga kenal nih dengan siswa-siswi kelas 7. Oke, dan mau tanyain apa? Halo Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Jiro Sakwil Al-Bugisi dari kelas 7E. Izin bertanya Bu, ini misalnya kalau lagi mau searching pelajaran gitu lewat Google, habis itu ada rasa pengen nge-game atau Instagraman gitu, itu cara ngatasinya biar kita mau searching pelajaran itu gimana Bu?
Terima kasih. Oke, keren ya, Ibu Luni, diapresiasi. Ini siswa kelas 7-nya luar biasa sekali. Apa ya, kalian berani tuh untuk speak up, ini keren. Oke, bagus pertanyaannya. Nah, bagus ya. Mungkin ini ada searchingnya pakai HP ya, Mas Muhammad Jiro ya? Pakai HP. Oke, pakai HP, Google, kemudian Instagram, ini menarik nih. Nah, ada banyak cara sebenarnya, memang semua itu kembali kepada pengendalian diri setiap siswa. Itu memang pada akhirnya ke sana, pengendalian diri setiap siswa. Cuma ada beberapa cara yang mungkin para siswa di sini bisa lakukan. Yang pertama nih, kalau yang paling mengganggu, yang bisa menjadi distraktor paling besar itu misalkan Instagram. Nggak apa-apa, coba uninstall dulu Instagramnya, sebentar aja. Bu, saya ini nanti install lagi, kuota lagi, kan jadi boros, Bu. Ya, memang gini, ada yang namanya suatu pengorbanan ketika tidak ada. Jadi ada yang namanya memang pengorbanan. Belajar itu memang kita berkorban waktu. Bahkan ketika mungkin pelajarannya tidak disukai, itu teman-teman harus belajar untuk tetap optimal, tetap maksimal di pelajaran itu. Memang seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi bisa salah satunya, memang kuncinya di pengendalian diri. Pengendaliannya di Mas Jiro dan teman-teman. Kayak tadi, pokoknya saya nggak akan buka Instagram ketika pelajaran hari ini belum selesai. Kayak gitu, itu bisa jadi pengendalian diri. Yang kedua, bisa jadi cara juga ini di uninstall. Bisa di uninstall sementara, nanti diinstal lagi. Atau boleh ketika googling, nah itu bukan menggunakan HP-nya Mas Jiro. Menggunakan HP-nya orang tua, misalkan orang tua bisa mendampingi. Biasanya kan untuk your connection unstable. Oke, biasanya Instagram mungkin ada orang tua yang punya, ada orang tua yang belum punya Instagram, bisa menggunakan handphone orang tua seperti itu. Atau gini, kalau misalkan sudah menggunakan iPad, jangan taruh Instagram di iPad, cukup Instagram itu di HP. Jadi ketika pelajaran pakai iPad, nggak akan ada itu buka Instagram. Itu salah satu cara saja, tetapi kuncinya tetap di pengendalian diri itu tadi. Seperti itu. Dan gini, ketika nanti banyak yang teman-teman main IG, cenderung kita akan ikut-ikut gitu, Mas Jiro. Nah, jadi teman-temannya juga harus mendukung ke arah sana. Jadi sepakat pelajaran ya pelajaran, kayak gitu. Gitu, Mas Jiro? Oke, terima kasih, Bu. Keren, ini keren, Nak. Jadi sudah mau speak up, Bu Nidia apresiasi. Oke, ada lagi? Satu lagi ya, Miss ya. Oke, Bu. Dari Gina Kansa. Silahkan, Gina. Oke, Mbak Gina. Silahkan. Halo Bu, saya Gina mau bertanya. Bagaimana cara agar kita tuh semangat buat ngerjain tugas, Bu? Oke, agar semangat mengerjakan tugas. Bagus. Gini, pertama, Mbak Gina punya target dulu. Mbak Gina besok pengen lanjut ke sekolah mana? Sudah tahu? Bu, saya masih kelas 7. Sudah, mau kemana, Dok? SMA Taruna Nusantara Magelang. Oke, good. SMA Taruna Nusantara. Kalau misalkan nanti bisa Mbak Gina nanya ke Bu Nia, ke Bapak Ibu guru yang lain, syarat yang dibutuhkan di SMA Taruna Nusantara itu adalah salah satunya nilai rapat dari kelas 7. Coba Mbak Gina ingat-ingat. Oke, besok aku mau ke SMA Tarnus nih. Rapotku harus bagus nih. Dan mau nggak mau, ya aku harus, ataupun saya harus ikut pelajaran, harus menyelesaikan tugas-tugas itu secara penuh, secara utuh, dan secara maksimal. Itu sebenarnya motivasi internal itu yang paling berpengaruh. Jadi coba kalau misalkan pas Mbak Gina capek nih ngerjain tugas terus, oke, nggak masalah istirahat, nggak masalah main game dulu sebentar. Bu Nidia bukan yang anti game, nggak ya, main game dulu nggak apa-apa sebentar, ataupun cari refreshing dulu nggak apa-apa sebentar, kayak gitu. Nanti habis itu kembali lagi ngerjain tugas lagi. Jadi kalau misalkan biar semangat ya bisa juga kayak tadi selingin dulu dengan kegiatan yang Mbak Gina senangin dulu, nggak masalah itu. Atau bisa juga kayak gini, misalkan nih belajarnya di kamar terus bosen, ngerjain tugasnya di kamar terus bosen.
Coba keluar rumah dulu, nggak apa-apa ngerjain di luar rumah. Cari suasana yang beda. Seperti itu. Itu boleh juga seperti itu. Oke, iya sama-sama. Karena Bu Lydia pernah baca tuh gini. Kalau kita belajar, jadi kenapa ada pembelajaran luar kelas? Itu salah satunya melatih kreativitas. Bu Lydia baca. Jadi gini, ketika kita belajar pada satu ruang yang ya cuman tembok, kamar aja, tembok aja, itu kan kadang suntuk, bosen. Jadi buku itu menceritakan gini, coba cari yang hijau-hijau, keluar rumah, nggak apa-apa, seperti itu bisa jadi cara gitu. Gitu Mbak Gina mungkin? Iya, makasih Bu. Oke, keren, tetap semangat ya. Semoga besok bisa masuk SMA Taruna Nusantara, mulai dari kelas 7 ini, oke? Iya, makasih Bu. Oke, iya. Ya. Miss, satu pertanyaan lagi ya, karena mengingat waktunya sudah mau habis. Oke, Bu. Oke, kepada Enwin. Enwin Sri Rahayu. Silakan, Enwin. Perkenalkan, nama saya Edwin Sri Rahayu dari kelas 7C. Saya ingin bertanya, Bu, cara belajar agar nggak ngantuk gimana ya? Soalnya biasanya suka ketiduran. Iya, betul sekali ini. Cara belajar agar tidak ngantuk. Aduh, gimana ya? Oke, cara belajar. Jadi, terlebih kalau jam pagi, jangan-jangan, atau jam siang itu ya, Mbak Enwin ya? Iya. PJJ. Oke, gitu ya. Oke. Nah, kayak tadi, yang pertama yang bisa Mbak Enwin lakukan, kalau bisa belajarnya, gini, kayak tadi, misalkan bisa sambil, daripada ngantuk, bisa izin ke gurunya, atau sambil minum, yang misalkan minum yang hangat, kayak misalkan ya sambil minum yang hangat biar Mbak Enwin ataupun siswa yang lain itu tidak ngantuk. Atau Bu, tidur cepat biar besok nggak ngantuk. Oke, nah bagus ini caranya Mas Rehan. Iya, jadi habitnya diatur nih, biar nggak, misalkan tidur jam 10 nih ya, adik-adik, teman-teman semuanya, bangun nanti udah intinya bangun pagi, terus jam 6 sudah ready untuk PJJ. Pernah nih, jujur aja dulu waktu PJJ Bu Lydia, ada yang jam 7 terlambat, belum bangun, tiba-tiba 7.15, Bu, maaf saya terlambat, tadi saya tidur lagi ya. Nah, kayak gitu gimana? Nah, coba itu sebenarnya itu kebiasaan sih, sebenarnya kalau menurut Bu Lydia itu kebiasaan. Jadi bisa dibangun, salah satunya benar tadi, tidur cepat. Kalau tidur cepat, tidur cukup, insya Allah nanti nggak ngantuk. Kalaupun mengantuk, bisa cari ya yang bisa sambil minum yang hangat, tapi kalau misalkan pas nge-zoom, pas ada video, ya harus izin dengan gurunya. Karena itu merupakan etika yang harus merupakan good attitude-nya seperti itu. Jadi, Bu, saya mau ngantuk nih, misalkan, Bu, saya izin minum sebentar ya, kayak gitu. Atau, Bu, saya izin ngemil ini permen sebentar, kalau misalkan pas ini ya, pas video on semua kayak gini, izin dengan guru. Bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang nggak mengganggu PJJ, tidak belajar kayak gitu, atau boleh sambil jalan-jalan, misalkan pegang iPad ya, misalkan pas mendengarkan sambil gerak-gerak sebentar, stretching sebentar, nggak masalah menurut Bu Lydia untuk biar nggak ngantuk seperti itu. Senam baby mungkin shark Bu Lydia boleh ya, lebih berpengalaman ini, gimana Bu? Senam baby shark juga boleh ya. boleh Bu, atau Bu senam yang Terima lain. kasih Bu. Iya, sukses ya untuk Mbak Enwin. Enwin. Mas Wildan. Oke. Mau tanya Bu, kalau cara biar kita bisa cepat itu gimana Bu? Gimana Mas Wildan, bisa diulangi lagi? Cara biar bisa tidur cepat. Biasanya kan kasur kan cuma kayak gini Bu, ngapa-ngapain sampai malam. Oh, biar bisa tidur cepat. Oke. Biasanya kalau biasanya ya pada susah tidur cepat itu salah satunya gangguannya adalah ini. Iya nggak? Mas Wildan sering pegang HP sampai malam? Ya sebelum sekolah iya sih. Nah, ya itu biasanya. Karena keasikan pegang HP, akhirnya entah itu scrolling sosial media, entah itu main game. Kadang kita terus sampai malam, tapi bukan untuk pembelajaran, bukan untuk ngerjakan tugas, hanya scrolling. Akhirnya tidurnya terlambat. Ya mau nggak mau, bisa nih bekerja sama orang tua. Bu, saya biar besok nggak terlambat, atau Pak, biar besok nggak saya terlambat, saya mau tidur jam 10, minta tolong diingatkan, kalau jam 10 HP-nya bisa minta tolong orang tua untuk nyimpankan, ataupun bagaimana caranya, seperti itu. Jadi bisa
ya memang harus bekerja sama dengan orang tua seperti itu, dan batasi kalau udah gimana ya, Bu Nidia sendiri kadang juga gini agak sulit juga ya untuk butuh struggle juga untuk kadang scrolling tuh paling bentar lah, refreshing bentar 5 menit aja lihat story gitu, alhasil tuh bisa setengah jam itu, dan ya seperti itu. Memang kita harus bisa mengendalikan diri kita memang. Nah, untuk belajar itu ya itu tadi butuh perjuangan, dan perjuangan itu tidak akan, mungkin sekarang masih berlelah-lelah ya para siswa, tapi ketika besok kalian bisa lulus dengan nilai yang bagus, prestasi kalian, prestasi akademik, kalian bisa favorit, itu akan lelah-lelah yang kemarin belajar itu akan menguap seperti ini berjuang gitu ya Mas Wildan ya. JJ lebih semangat, gak ada terlambat. Oke, semuanya ya. Oke. Miss, karena ini waktunya sudah mepet sekali, nanti sebenarnya masih banyak yang mau bertanya, Miss, tapi nanti boleh tanya di Instagram ya, Miss ya. Boleh Bu. Ya, nanti follow Instagramnya Miss Nidia ya. Nanti Wah, jadi Miss promosi Nidia nih. bisa promosi sama Bu Nia. bisa ketik di chat ya akun Instagramnya ya, Miss ya. Oke, boleh Bu. Ya, nanti yang belum terakomodir pertanyaan hari ini nanti bisa DM Miss Nidia untuk bertanya dan kenal dekat lagi dengan Miss Nidia. Oke, Miss Nidia, karena ini waktunya sudah mepet sekali, Miss Nidia silahkan untuk closing-nya, Miss, untuk resume-nya hari ini. Kayaknya nge-lag ya, Miss. Iya Bu, mohon maaf kayaknya. Oke. Ya, saya nge-lag ini Bu. Iya, saya handover ya Miss ya. Oke, guys, apakah kalian bisa mendengar suara Bu Nia dengan jelas? Bisa. Bisa, Bu. Terima kasih. Miss Nidia jaringannya nge-lag, jadi Bu Nia handover. Nanti kalian bisa tanya-tanya lagi dan kenal dekat dengan Miss Nidia itu di Instagramnya Miss Nidia. Bagus sekali apa yang disampaikan Miss Nidia dan memang betul sekali bahwa saat ini kita itu tidak hanya berperang melawan COVID-19, tapi kita juga berperang melawan diri kita sendiri, melawan kemalasan di diri kita sendiri gitu ya. Bahwa segala sesuatunya itu harus kita tentukan sendiri. Jangan melihat pandemi ini dari sisi hambatannya, kemudian hal-hal yang tidak baiknya gitu ya, tapi kita lihat dari hal-hal positifnya, bahwa pandemi ini ternyata juga menciptakan peluang. Kok bisa Bu pandemi kok jadi peluang? Iya, artinya kalian punya banyak kesempatan dan punya banyak waktu mempelajari skill-skill yang lainnya gitu ya. Di samping belajar dari jam 7 sampai jam 12 mengerjakan tugas, tapi kalian juga ada kesempatan di sela-sela waktu kalian itu untuk mempelajari keterampilan-keterampilan yang lainnya. Kalau enggak pandemi kan sekolahnya dari jam 6.15 sampai jam 4 sore. Pulang sekolah udah capek, ngantuk gitu ya, ngerjain tugas gitu. Nah, udah nggak sempet lagi mungkin ya untuk belajar skill yang lainnya. Tapi kalau pandemi ini kita balik, bahwa ini bukan hanya sebuah hambatan, tapi ini adalah peluang dan tantangan. Miss Nidia, nanti IG-nya ditulis di chatroom ya, Miss? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih cek IG-nya Miss Nidia di chatroom. Miss Nidia, karena jaringannya sudah stabil lagi, silakan untuk resume dan closing-nya, Miss. Oke, Bu Nia, Bapak Ibu sekalian dan para siswa, tadi ada kendala jaringan. Baik, pesan Bu Nidia singkat saja bahwa meskipun ini PJJ bukan menjadi halangan buat teman-teman terus bersantai untuk belajar, tapi betul kata Bu Nia tadi, kembangkan diri kalian meskipun ini PJJ dan
pesan Bu Nidia adalah satu, tentukan tujuan kalian dan seriuslah meskipun ini pembelajaran dilaksanakan secara daring. Seperti itu. Jadi Bu Nidia tunggu kabar-kabar prestasi terbaik lagi meskipun Bu Nidia di luar ya, tetapi Bu Nidia tunggu lagi kabar-kabar prestasi dari para Pratnya Siwi, dari para siswa 4 Pakem untuk berprestasi di kancah nasional internasional seperti itu. Jadi siap ya para siswa sekalian untuk start dari sekarang, fokus untuk mengikuti PJJ dari Bapak Ibu sekalian, oke? Oke, sip. Terima kasih Bu Nia. Itu saja dari saya. Mohon maaf para siswa, Bapak Ibu sekalian. Banyak kesalahan dan banyak kendala tadi karena jaringan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Terima kasih Bu. kita belum closing ya. Belum closing, ini closing dari saya loh, masih kami kembalikan ke Bu Nia. Acaranya jangan live dulu. Terima kasih Miss Nidia. Semoga nanti ada kesempatan lagi Miss Nidia bisa memberikan motivasi untuk Pratnya Siwi ya Miss ya. Insya Allah Bu, meskipun saya bukan. Dan sehat selalu, cepat sembuh ya Miss ya. Amin, amin, sehat semuanya Bu. Amin, amin. Oke, Pratnya Siwi harus semangat juga karena Bapak Ibu guru di sekolah itu selalu mengupayakan yang terbaik untuk kalian semua. Nah, karena kalian sudah diberi kesempatan untuk menjadi siswa SMP Negeri 4 Pakem, pergunakan kesempatan itu semaksimal mungkin. Bila menemui kendala, silahkan selalu berkomunikasi dengan wali kelas kalian. Kita, Bapak Ibu guru, selalu mencurahkan waktu dan perhatian untuk kalian semua. Jadi kesempatan itu harus kalian gunakan sebaik-baiknya. Untuk closing, sebelum penutup, saya pernah membaca bukunya William Tanuwijaya. Beliau adalah CEO Tokopedia yang sekarang merger menjadi Topet ya. William Tanuwijaya pernah menyampaikan pemikirannya bahwa mimpi kalau dipikirkan itu akan jadi rencana. Rencana kalau ditulis akan jadi komitmen. Nah, ketika komitmen itu dilakukan akan jadi kenyataan. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan oleh Miss Nidia itu penting sekali untuk menulis rencana kita, apa yang akan kita rencanakan pada hari itu. Gitu ya Miss ya, dan itu reminder buat diri saya sendiri juga Miss, bahwa itu ternyata nanti harus saya lakukan, biar saya bisa memberikan reward untuk diri saya sendiri. Oke, Pratnya Siwi, terima kasih semuanya yang sudah join, dan setelah ini silahkan masuk untuk mapel berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi. Tetap semangat Pratnya Siwi, pandemi ini tidak menghalangi kalian untuk belajar dengan semangat dan berprestasi. Terima kasih semuanya. Silahkan yang mau live. Makasih Miss Nidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sarangin semua. Sarangin. Semangat ya. Miss Nidia cepat sembuh. Sukses ya. Bye. Sehat selalu. Selamat pelajaran lagi para siswa. Udah selesai toh. Udah, Mas Raihan. Silakan, bisa live. Bisa keluar. Iya, sudah boleh keluar. Masuk ke mapel berikutnya ya, cek di GC-nya. Terima kasih semuanya, dan yang sudah menyalakan kamera, terima kasih banget. Sehat selalu. Mbak Dia. Bye. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Sehat selalu. Bye. Terima kasih Bapak Ibu Buning. Mbak Dia, Mbak Tari. Aduh, malu saya. Jadinya.
Halo Mbak Nik. Budi, di mana Budi? Ustadz Budi ya.